Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vito Alfiandri Sumeko dengan NIM 2019-008188. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas bisnis internasional dengan dosen pengampu Lalu Supardin. Jadi di sini saya akan menjelaskan dua konsep, yakni dalam kondisi seperti apa sebuah perusahaan internasional memilih untuk membuat produknya sendiri, dan dalam kondisi seperti apa perusahaan internasional memilih produk untuk kemudian membeli produk perusahaan lain. Jadi dalam perusahaan internasional, dari suatu aktivitas merupakan suatu karakteristik dasar dari suatu industri modern. Sebab pada dasarnya perencanaan yang efektif atas manusia, bahan mesin dan uang merupakan aspek yang sangat penting demi kelangsungan hidup perusahaan. Faktor-faktor tersebut haruslah dipertimbangkan suatu sistem perencanaan yang tepat dan sesuai untuk menunjang seluruh aktivitas produk sehingga dapat mencapai semua tujuan yang diinginkan perusahaan. Di antaranya adalah yang pertama, penjualan secara langsung merupakan langkah dalam meningkatkan kondisi keuangan, di mana distribusi yang dilakukan secara luas akan menghasilkan keuntungan yang banyak pula. Yang kedua, untuk mendapatkan akses ke sumber daya dan kemampuan yang terletak di pasar luar negeri, sebuah motif yang semakin penting untuk memasuki pasar luar negeri adalah untuk memperoleh sumber daya dan kemampuan yang tidak dapat diakses semudah di pasar rumah perusahaan. Dan yang ketiga, untuk mencapai biaya rendah haruslah melalui skala ekonomi, pengalaman, dan peningkatan daya beli. Selanjutnya, mengapa perusahaan membeli produk perusahaan lain dan mengapa tidak menciptakan produknya sendiri? Jadi, pelaksanaan internasional oleh setiap negara dilakukan karena beberapa alasan. Alasan tersebut dilakukan atas dasar keadaan yang sedang terjadi di suatu negara. Berikut beberapa hal yang dimaksud. Yang pertama, tidak semua negara memiliki sumber daya alam yang melimpah, sehingga saat terjadinya kondisi lebih murah, maka pilihan membeli lebih tepat dibandingkan dengan memproduksi. Yang kedua, keinginan untuk mentransfer teknologi modern agar berjalan secara efektif dan efisien. Dan yang ketiga, untuk mendapatkan akses ke pelanggan baru, perusahaan sering memperluas internasional untuk memperpanjang siklus hidup produk mereka. Serta kurangnya sumber daya alam dan sumber daya manusia sehingga menjadikan negara tersebut tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan perusahaannya itu sendiri. Sekian dari penjelasan saya. Jika ada kesalahan dalam penyampaian ataupun informasi yang saya dapatkan, saya mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.